لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بأسه حل بكفر إننا منتصرون لا لن يطول البعد عن نصر. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi adalah kisah yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, bahwa suatu ketika Imam Syu'bah ini ma'ruf Abu Bistam, ulama hadis, hafid dunia. Syu'bah, siapa yang tidak kenal Imam Syu'bah? Bahkan saya ketika membaca biografi Imam Syu'bah itu, Masya Allah, takjub sekali. Syu'bah ini walaupun terlahir yatim, dididik oleh ibunya, tapi tidak menghalangi untuk menjadi ulama dunia, sama dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan yang lainnya. Jadi suatu ketika Syu'bah ini yatadzakarun, sedang bermuraja tentang hadis Nabi SAW di sebuah majelis. Jadi banyak orang di situ. Ada Syu'bah, ada para talabatul ilmi yang lainnya. Kemudian mereka sedang mudzakarah, ya, sedang murajah ilmu. Syu'bah mendengar. Tiba-tiba kemudian salah seorang di antara mereka membawakan hadis Nabi SAW tanpa mengecek apakah hadis itu sahih atau tidak. Langsung dia mengatakan, haddatsana Israil, maksudnya Israil ibn Yunus, an Abi Ishaq, maksudnya Abi Ishaq As-Sabi'i, an Abdullah ibni Atha, an Uqbah ibn Amir, qala kunna natanawab ri'ayat al-ibili ala ahdi Nabi SAW. Kemudian menyebutkan redaksi hadis, panjang hadisnya. Tiba-tiba Syu'bah ini marah, ditempelengnya orang itu. Habis itu dia bangkit dari majelis, pulang ke rumah. Orang ditempeleng ini menangis, ya, ulama. Setelah beberapa waktu Syu'bah pun keluar. Orang-orang pun mengatakan, ya Syu'bah, kau sudah menyakiti dia, kenapa kau tempeleng dia? Kata Syu'bah, mungkin bahasa kitanya kurang ajar, mungkin bahasa kitanya. Harusnya ketika membawa sebuah riwayat hadis itu, pastikan dulu sanadnya benar atau tidak, hadisnya sahih atau tidak, mungkin bahasa kita seperti itu. Jangan main diceritakan saja, katanya. Kalau kalian ingin tahu tentang riwayat derajat hadis itu, di sini Syu'bah bercerita. Kata Syu'bah, ketika aku mendengar hadis itu dengan sanad yang kalian sebutkan, ya, ketika itu aku berjumpa dengan Abi Ishaq As-Sabi'i. Aku bertanya, ya Aba Ishaq, apakah engkau mendengar dari Abdullah ibn Atha hadis itu? Abi Ishaq diam. Sampai akhirnya Syu'bah pun terus memaksa kepada Abi Ishaq, benarkah kau mendengar dari Abdullah ibn Atha? Katanya, hadis itu. Kan ingin bagaimanapun Syu'bah ingin betul-betul mendapatkan kepastian bahwa Abu Ishaq itu mendengar dari Abdullah ibn Atha tadi. Karena begitulah syaratnya meriwayatkan sebuah hadis. Ya. Akhirnya kemudian karena dia kurang yakin, maka dia pun menyiapkan perbekalan, berangkat dari negerinya menuju Mekah. Karena Abdullah bin Atha itu ada di Mekah. Ya, Syu'bah ini di Syam, ya, dari Syam ke Mekah, bukan untuk haji, hanya untuk memastikan sanad saja tadi. Betul nggak Abi Ishaq ini mendengar dari Abdullah ibn Atha? Berangkat Syu'bah ini dari Basrah, bayangkannya, dari Basrah, dari Syam menuju Mekah. Sesampainya di kota Mekah, dia berjumpa dengan Imam Malik Ibn Anas, ma'ruf Imam Darul Hijrah, yang ketika itu berjumpa ketika haji. Setelah itu kemudian dikatakan bahwa Abdullah ibn Atha tahun ini tidak haji. Dia masih di kota Madinah.
Berangkatlah memang akhirnya Syu'bah ini mencari Abdullah bin Atha, menanyakan apakah betul Abdullah bin Atha ini, Abdullah ibn Atha ini betul-betul mendengar hadis itu dari seorang rawi, Sa'ad ibn Ibrahim. Ya. Lah ini ragu-ragu nih Syu'bah ini. Rupanya setelah diteliti, ditanyakan, rupanya sanadnya pun tidak jelas. Artinya hadis itu tidak sahih. Karena tidak jelas sanadnya. Padahal dia sudah jalan dari Basrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah gitu kan. Rupanya sia-sia. Tapi bagi Syu'bah bukan sia-sia, walaupun kemudian rupanya hadis yang ia dapat itu bukan hadis sahih. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menjaga agama ini, Quran dan sunnah ini. Ya, kami utus orang-orang yang menjaga mereka untuk memisahkan antara hadis yang sahih dan dhaif, antara hadis yang sahih dan hadis yang batil. Diutuslah orang-orang seperti Syu'bah. Mereka lah yang menjaga agama ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sampai Syu'bah mengatakan, "Lau sahha li mithla hadzal hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ahabbu ilayya min ahli wa mali wa minan nasi ajmain." Subhanallah, Syu'bah mengatakan, kalau seandainya hadis yang ku cari selama ini, yang ku betul-betul tanyakan sanad-sanadnya, si fulan mendengar enggak kepada si fulan, si alan mendengar enggak pada si fulan, kalau memang hadis ini sahih, demi Allah aku lebih mencintai hadis ini dibandingkan keluargaku, hartaku, bahkan seluruh manusia yang ku cintai. Sampai Syu'bah mengatakan seperti itu. Begitulah perjalanan para ulama, ikhwan. Di mana kita dengan para ulama? Di mana kita dengan mereka para ulama? Makanya bagi mereka ilmu itu sebuah kelezatan. Sebuah kelezatan yang luar biasa.